Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita memujinya, memohon pertolongan, memohon ampunan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Dan salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah. Dan sekarang kita telah sampai pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memerintahkan kalian untuk menyembelih al-baqarah. Apa yang dimaksud dengan al-baqarah di sini? Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, al-baqarah yang dimaksud dengan al-baqarah artinya adalah sapi. Dan Al-Baqarah ini sesuatu yang sudah sangat familiar sekali di telinga kita. Bahkan dia merupakan nama salah satu surah yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, surah yang kedua setelah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Dan ayat yang kita bahas ini pun memang terdapat dalam surah tersebut, dalam surah Al-Baqarah. Dan makna dari Al-Baqarah ini, dia artinya adalah sapi, dan dia merupakan bentuk mufrad dari kata baqar. Ya, al-baqarah itu mufrad, jamaknya baqar. Ya, baqar itu jamak, dan dia adalah sapi untuk jenis yang betina. Adapun sapi jantan ini dalam bahasa Arab adalah thawrun. Thawrun sapi jantan, baqarah sapi betina. Sedangkan yang dimaksud dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 67 ini, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, yaitu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada Bani Israel ini untuk menyembelih baqarah, yaitu menyembelih sapi betina. Kemudian setelah itu Bani Israel menanggapi perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala ini melalui perantara Nabi Musa alaihissalam tersebut dengan mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa. Mereka Bani Israel mengatakan, apakah engkau akan menjadikan kami, wahai Musa, huzwa? Atattakhiduna huzwa. Kata huzwa artinya adalah ejekan, main-main, olok-olokan. Wahai Musa, apakah engkau akan menjadikan kami dengan baqarah ini, dengan sapi betina ini, sebagai bahan ejek-ejekan, sebagai main-mainan, candaan? Lalu ada apa dengan baqarah ini, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Sampai-sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan dia nama surah. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam perintahkan untuk menyembelihnya.
Dan Bani Israel sampai mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, jangan engkau jadikan kami sebagai bahan candaan, wahai Musa. Di sana terdapat suatu kejadian, suatu kisah yang disebutkan oleh para mufassirin tentang kejadian Baqarah ini. Dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala membawakan suatu riwayat dari Ibnu Abi Hatim, dari Muhammad bin Sirin, dari Ubaid Al-Salmani. Dia menceritakan bahwasanya di kalangan Bani Israel ini terdapat seorang laki-laki yang mandul, laki-laki yang dia tidak memiliki anak. Ya, laki-laki ini mandul, tidak punya anak. Sedangkan laki-laki ini adalah orang yang kaya sekali. Dia memiliki banyak harta. Orang kaya raya lah laki-laki ini. Dan tadi dia tidak memiliki anak, maka yang akan menjadi ahli warisnya apabila dia meninggal dunia adalah keponakannya, anak dari saudara orang tersebut. Keponakannya lah, kata Ibnu Katsir di sini, yang akan menjadi pewaris dari orang kaya tersebut. Akan tetapi ternyata keponakannya ini tidak sabar, yang akhirnya dia bunuh pamannya. Dan pada malam harinya mayat orang tersebut, orang kaya raya tersebut, dia bawa dan diletakkan di depan pintu salah satu dari mereka, yaitu dibawanya mayatnya, digotongnya, diletakkan di depan pintu rumah salah seorang dari Bani Israel tersebut. Dan ketika pagi hari tiba, maka gaduhlah manusia. Ya, Bani Israel ini ribut. Dia menuduh pemilik rumah yang mayatnya dia letakkan tadi, ya, mayat pamannya ini diletakkan di rumahnya. Dia tuduh orang tersebut sebagai pembunuh yang telah membunuh pamannya tersebut. Dia juga menuduh orang-orang sekitarnya telah bekerja sama, ini antum yang telah membunuh paman saya ini. Ributlah orang tersebut. Sehingga mereka pun, kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di sini, mengangkat senjata dan saling menyerang. Mereka ingin saling membunuh dikarenakan kejadian tersebut. Maka mendapati kejadian ini, beberapa orang bijak di antara mereka memberikan nasihat. Mereka katakan, mengapa kalian akan saling membunuh? Kenapa kalian saling serang, saling membunuh seperti ini? Bukankah di antara kita ada Rasulullah? Bukankah di antara kita ada utusan Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Maka mereka pun memutuskan untuk mendatangi Nabi Musa alaihissalatu wassalam, minta untuk diberikan solusi, minta untuk diberikan jalan keluar dari permasalahan yang menimpa mereka tersebut. Mereka ceritakan, kabarkan kepada Nabi Musa kejadiannya seperti ini, seperti ini. Maka Nabi Musa pun alaihissalatu wassalam mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina, sebagaimana apa yang Allah Ta'ala katakan, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah. Maka mendapatkan solusi yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini, ternyata mereka bukan langsung mengerjakannya. Padahal tadi minta solusi, minta jalan keluar dari permasalahan yang menimpa mereka. Diberikan solusi oleh Nabi Musa, mereka malah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, atattakhiduna huzwa, wahai Musa, jangan ejek-ejek kami lah, jangan engkau jadikan kami bahan senda gurau. Ya, tattakhiduna huzwa, padahal kami bertanya kepadamu mengenai orang yang terbunuh, malah engkau
perintahkan kami untuk apa? Menyembelih sapi betina. Jangan ejek kami Musa. Kenapa? Para ulama menjelaskan bahwasanya mereka ini, ya Bani Israil ini, kenapa tersinggung seperti itu? Karena dahulu jamaah milik Allah Taala ini terdapat suatu kejadian besar yang mana mereka pernah menyembah sapi, menyembah anak sapi yang dibikin oleh Samiri dahulu. Jadi telah kita sampaikan kisahnya. Dulu itu Tuhan mereka, begitu kan? Sapi ini dulu Tuhan mereka. Sekarang Nabi Musa, sewaktu mereka dapat ada konflik, ada masalah, Nabi Musa alaihissalam malah perintahkan untuk sembelih sapi. Wah, ini Musa ngejek-ngejek kami ini. Apa maksudnya? Ya. Makanya mereka katakan, qalu atattakhiduna huzwa. Wahai Musa, jangan jadikan kami sebagai bahan ejekan. Ini sedang ada konflik, ini ada masalah. Kemudian mendapati tuduhan mereka tersebut, tuduhan dari Bani Israil kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung pada Allah Taala. Aku ini tidak termasuk orang-orang bodoh. Yaitu aku tidak termasuk, kata Nabi Musa alaihissalam, tidaklah aku ini termasuk orang yang ingin menjadikan kaum muslimin ini sebagai ejek-ejekan. Ya, orang mukmin ini sebagai bahan untuk candaan. Enggak. Ya, kenapa? Mukmin itu kan muslim pada masa dahulu, orang yang beriman dahulunya kepada Nabi Musa. Nabi Musa tidak seperti itu jamaah milik Allah Taala. Bukan mau ngejek-ngejek kalian, bukan. Ini perintah Allah Taala. Allah yang memerintahkan. Mereka lupa bahwasanya Musa alaihissalam adalah utusan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah. Mereka minta jalan keluar, Nabi Musa berikan jalan keluar. Perintah Allah Taala. Malah mereka tuduh Nabi Musa dengan perkara yang tidak-tidak. Mereka katakan Nabi Musa ini cuma ngolok-ngolok mereka saja, ngejek-ngejek mereka, jadikan mereka sebagai bahan permainan senda gurau. Kemudian jamaah yang mulia Allah Taala, mereka pun sadar bahwasanya menyembelih sapi betina ini merupakan perintah dari Rabbul Alamin, perintah dari Allah Taala. Maka setelah mereka tersadarkan, mereka menanyakan kepada Nabi Musa alaihissalam tentang bagaimana sih ciri-ciri sapi yang Allah Taala perintahkan kita untuk sembelih sapi tersebut untuk menyelesaikan problematika kita ini. Sapinya seperti apa? Bagaimana kriteria yang diinginkan oleh Allah Taala ini? Mereka mengatakan, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Wahai Musa, tanyakanlah kepada Tuhanmu, tanyakanlah kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Taala, ya, untuk agar dijelaskan kepada kami tentang detail dari sapi yang diperintahkan kepada kami untuk sembelih tersebut. Mereka menanyakan detailnya, padahal Nabi Musa alaihissalam cuman katakan apa? Sembelih saja sapi. Sembelih sapi, udah selesai. Mereka tidak mau, ternyata mereka mau detailnya seperti apa sih? Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala anhu meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya seandainya apabila mereka menyembelih saja sapi yang telah diperintahkan tersebut, walaupun sapinya buruk, maka sungguh ini telah mencukupi bagi mereka. Kalau seandainya mereka sewaktu diperintahkan oleh Allah Taala langsung saja mereka kerjakan, walaupun sapinya apa adanya, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ini sungguh telah cukup bagi mereka. Udah cukup nih bagi mereka. Akan tapi ternyata mereka tidak mau. Mereka enggan. Mereka ingin mempersulit diri mereka sendiri, sehingga Allah Taala pun mempersulit urusan mereka. Mereka tidak mau dikasih yang mudah, maunya yang apa? Yang sulit, yang sulit. Allah susahkan urusan mereka. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, seandainya mereka Bani Israel itu tidak keras kepala, tidak ngeyel, ya, tidak ada-ngada gitu istilah kita kepada Allah Taala, ini saya akan cukup bagi mereka sapi apa saja yang mereka sembelih. Cukup. Yang buruk pun tidak apa-apa.
yang biasa pun tidak apa-apa, tidak usah yang macam-macam. Namun karena mereka mempersulit diri mereka, maka Allah juga persulit urusan mereka, sehingga mereka sampai perintah bagi mereka, ya, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan perintah kepada mereka untuk menyembelih sapi yang detailnya subhanallah sulit untuk dicari, sapi yang luar biasa, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan sapinya tersebut adalah sapi yang dia tidak tua, tidak juga sapi yang muda, pertengahan. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, begitu juga dengan Abu Aliyah As-Suddi mengatakan, adapun yang dimaksud dengan la faridun wala bikrun adalah sapinya ini pertengahan. Sapi yang diperintahkan untuk mereka sembelih itu adalah sapi yang pertengahan, yang dia tidak tua, tidak pula sapi yang muda, pertengahan. Dan sapi ini belumlah dinikahi oleh sapi yang jantan, belum dikawini oleh sapi yang jantan. Ini yang dimaksud dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, la faridun wala bikrun. Itu sapi yang tidak tua dan tidak pula muda, pertengahan, dan sapi ini belum dinikahi oleh sapi yang jantan. Awanum baina dzalik, dan sapi ini pertengahan di antara keduanya, pertengahan di antara tua dan muda tadi. Dan inilah sapi yang paling kuat, sapi yang paling bagus, sapi yang paling ideal, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, awanum baina dzalik. Ya, inilah sapi yang spesial tersebut, ya, sapi yang ideal lah, yang terbaik. Kemudian juga setelah itu mereka nanya lagi, jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa warna sapinya? Tadi nanya kriteria sapinya seperti apa, tidak cukup, masih nanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tanyakan kepada Rabbmu wahai Musa. Kita lihat di sini juga mereka katakan apa? Qalu du'u lana rabbaka. Tanyakan kepada Tuhanmu wahai Musa. Ini subhanallah luar biasa. Ngapa tidak dia katakan wahai Musa, ya tanya kepada Tuhan kita? Tapi siapa? Tanya pada Tuhanmu wahai Musa. Ya Allah, ini ya kriteria Bani Israil ini kayak gini memang dia. Wataknya itu jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wahai Musa, tanya pada Tuhanmu, katanya. Ini luar biasa. Mereka tanyakan apa? Ma launuha, apa warna sapi tersebut? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan bahwasanya sapi ini adalah sapi yang berwarna kuning, safra. Said bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya warnanya adalah warna yang benar-benar murni lagi jernih. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan faqi'ul launuha, yang dimaksud dengan faqi'ul launuha yaitu dikarenakan warna yang sangat kuning tersebut sehingga menjadikan warnanya nyaris seperti putih. Kuning yang luar biasa, kuningnya cantik sekali sehingga nampak seperti putih. Tasurun nazirin. Adapun yang dimaksud dengan tasurun nazirin, As-Suddi mengatakan bahwasanya yaitu warnanya menakjubkan orang-orang yang melihatnya. Ya, sapi ini menakjubkan. Orang yang melihat sapi ini takjub, Masya Allah, luar biasa sapi tersebut. Tasurun nazirin. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwasanya apabila engkau melihat kulit sapi tersebut, seolah-olah engkau akan melihat sinar matahari memancar dari kulitnya. Masya Allah, indah jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seolah-olah bagaikan apa, sinar matahari yang memancar dari kulit sapi tersebut. Saking indahnya, saking
bagusnya sapi tersebut, tasurun nazirin, sehingga orang-orang yang melihatnya pun merasa senang, merasa bahagia, merasa takjub dengan bagaimana keindahan yang Allah Taala jadikan pada sapi tersebut. Cukup sampai di situ? Tidak, belum cukup bagi mereka, bagi orang-orang Yahudi ini, bagi Bani Israel ini. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka masih merasa apa? Merasa samar, masih belum jelas bagi mereka. Innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Sungguhnya Baqarah ini, sapi betina ini masih subhat, masih tidak jelas bagi kami, masih belum detail wahai Musa ciri-cirinya ini. Kemudian mereka katakan wa inna insyaallahu lamuhtadun. Nah, ini mereka katakan kami insyaallah akan mendapatkannya. Dan di sini juga para ulama menjelaskan bahwasanya kalau mereka tidak bilang insyaallah, tidak akan dapat mereka ini. Dan ini diantara keistimewaan insyaallah jamaah milik Allah tabaraka wa taala. Begitu juga sebagaimana apa yang Allah tabaraka wa taala katakan dalam surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kalian pernah katakan bahwasanya kalian akan mengerjakan sesuatu perkara besok hari, illa ayyasha Allah, kecuali kalian katakan insya Allah. Begitu juga dengan bagaimana kisah Ya'juj dan Ma'juj yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini mereka senantiasa ingin merontokkan, menghancurkan, melobangi tembok yang dibikin oleh Zulkarnain. Mereka ingin keluar, tapi tidak bisa keluar. Apabila mereka mencoba untuk merusaknya, kemudian bagus lagi, tertutup kembali lubang tersebut, sampai nanti pada suatu masa pemimpin mereka akan mengatakan sudah berhenti, insya Allah besok kita lanjutkan. Terkata para ulama menjelaskan, maka setelah itu maka lubangnya tidak nutup lagi, dan nanti Ya'juj dan Ma'juj pun akan keluar. Kenapa? Karena mereka katakan insya Allah. Para ulama menjelaskan bahwasanya insya Allah ini adalah doa jamaah milik Allah Taala. Doa memohon kepada Allah, ya Allah kabulkan, ya Allah tolong, minta tolong kepada Allah Taala. Maka apabila kita ingin mengatakan melakukan sesuatu, misalnya saya ingin menikah bulan depan insya Allah, maka sama saja kita telah mengatakan saya ingin menikah bulan depan, ya Allah tolonglah saya, minta tolong pada Allah Taala, dan Allah akan tolong. Ya Allah saya akan haji tahun depan insya Allah, mohon kepada Allah Taala dengan insya Allah. Bukan sebaliknya jamaah yang dimuliakan Allah Taala, menggunakan insya Allah sebagai tameng. Antum pergi nggak besok? Kita mau ke kajian bahas kitab Usul Salasah, ikut nggak nih? Padahal dalam hatinya anda tidak mau ikut, malas. Tapi dia katakan apa? Insya Allah. Untuk apa? Untuk menutupi dirinya yang tidak ingin berangkat tadi. Katakan apa? Insya Allah. Ini keliru jamaah milik Allah Taala. Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati-hati kita. Kalau antum tidak mau berangkat, ya udah bilang aja anda tidak bisa pergi. Jangan katakan insya Allah, padahal insya Allahnya maknanya dia ingin mengingkari, dia tidak mau pergi. Tapi kalau bilang tidak mau, tidak enak, malu, maka dia katakan insya Allah. Beda kalau misalnya dia ingin pergi, saya ingin pergi, insya Allah, mudah-mudahan Allah tolong kita, jadi mudah langkah kita nanti untuk dapat pergi, insya Allah. Tapi keinginannya ada gitu loh untuk pergi, bukan tidak ingin pergi sama sekali, kemudian dia tutupi dengan ungkapan insya Allah. Ini adalah sesuatu yang keliru jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ya, semoga Allah Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Nah, dan di sini kita lihat Bani Israel mengatakan bahwasanya innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Maka dijelaskan bahwasanya sapi betina tersebut adalah sapi yang belum pernah dihinakan,
Sapi tersebut adalah sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak pula pernah digunakan untuk mengairi tanaman. Sapi tersebut tidak ada cacatnya. Sapi tersebut adalah sapi yang indah, yang bagus, yang elok. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la taskil hartha musallamatun la siyata fiha. Dan akhirnya mereka pun jelas dengan kriteria ciri-ciri dari sifat safi yang diberikan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini. Mereka katakan, qaulul ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka katakan apa setelah mendapatkan kriteria yang detail dari Nabi Musa alaihi salatu wasallam, mereka katakan, qaulul ana ji'ta bil haqq. Sekarang baru engkau benar wahai Musa. Masya Allah, sekarang antum baru benar nih. Emang dari kemarin tidak benar gitu. Ini Nabi Musa alaihi salatu wasallam digitukan sama Bani Israel. Emang seperti ini wataknya orang-orang Yahudi ini. Qaulul ana ji'ta bil haq. Mereka katakan sekarang kamu Musa alaihissalam barulah menegakkan yang hak. Baru engkau telah menerangkan hakikat sapi yang sebenarnya. Qatadah mengatakan sekarang engkau telah memberikan penjelasan kepada kami. Nah, ini kurang ajar ya tadi Bani Israel. Ya padahal dari tadi udah jelaskan sama Nabi Musa. Tapi dia katakan sekarang nih baru engkau jelaskan. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan akhirnya mereka pun menemukan sapi dengan kriteria yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam tersebut, yang mana mereka dapat di sapi itu milik seseorang yang orang itu tidak memiliki sapi lain kecuali hanya sapi betina itu saja, cuma satu-satunya sapi milik orang tersebut. Dan pemilik sapi ini berkata, demi Allah, aku tidak akan melepaskan sapi itu dengan harga yang kurang dari emas sepenuh kulitnya. Aku tidak akan jual nih sapi dengan murah, melainkan dengan harga yang sangat mahal sekali, seberat sebanyak emas yang bisa dipenuhi dengan kulitnya tadi. Ya, sepenuh kulitnya. Ini harga yang mahal sekali. Ya, berat jamaah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini juga karena tindakan mereka sendiri Bani Israel ini. Akhirnya mereka pun beli. Ya, awalnya mereka enggan menyembelihnya, udah dibeli sayang gitu kan, susah dapatkannya, harganya pun luar biasa mahal. Awalnya mereka enggan untuk menyembelih sapi tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan hal tersebut dikarenakan menyembelih sapi itu bukanlah sesuatu yang mereka inginkan, malah sebaliknya mereka ingin tidak menyembelihnya. Mereka tidak mau menyembelih sapi itu, jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, awalnya mereka tidak mau. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan hal tersebut tidak lain dikarenakan mereka ingin menunjukkan kesombongan yang ada pada diri mereka. Mereka angkuh sombong ya, dan memang ini kriteria mereka kan, sifat mereka. Sewaktu disuruh masuk ke Palestina dengan sujud, mereka malah masuk dengan bagian belakang, bagian belakang tubuh mereka dulu. Mereka masukkan, disuruh istighfar malah minta gandum, minta makan. Ini memang sombong ya. Awalnya mereka tidak mau tuh sembelih. Kenapa? Karena kesombongan mereka. Namun akhirnya pun mereka sembelih juga. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Akhirnya mereka sembelih dan mereka hampir-hampir tidak menyembelihnya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu wahai Bani Israel membunuh suatu jiwa, yaitu seorang manusia. Wa idz qataltum nafsan, ketika kamu qataltum membunuh nafsan, sebuah jiwa, ya, membunuh seorang manusia, fadara'tum fiha, dan kalian pun fadara'tum fiha, ya, berselisih. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala anhu katakan bahwasanya yang dimaksud dengan fadara'tum fiha
adalah kalian saling berselisih dikarenakan hal tersebut. Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan faddara'tum fiha adalah kalian saling bertengkar dikarenakan kejadian tersebut. Ingat dulu kejadian kalian itu, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ingin mengingatkan kembali Bani Israel ini. Dulu kalian saling mau bunuh-bunuhan tuh gara-gara kejadian salah seorang dari kalian yang membunuh orang kayanya, ingin dapat waris. Kemudian Allah beri jalan keluar. Ya wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala tunjukkan Allah singkap, ya, Allah singkap apa yang kalian sembunyikan. Wallahu mukhrijum, Allah keluarkan ma kuntum taktumun. Mujahid rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan Allah tabaraka wa ta'ala menyingkap apa yang tidak kalian perlihatkan. Allah sembunyikan, Allah singkap apa yang kalian sembunyikan dahulu. Ini kan rahasia. Dia bunuh, tidak ada yang melihat. Makanya sampai mau perang Bani Israel ini sesama mereka. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala maha mengetahui. Allah singkap tuh, Allah buka, Allah tunjukkan kepada kalian, dan Allah maha mampu. Dan ingat, jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala maha mengetahui segala bentuk kemaksiatan yang kita kerjakan, segala bentuk pelanggaran yang kita perbuat, khianatnya jiwa-jiwa kita. Allah tabaraka wa ta'ala maha mengetahui. Kalau seandainya maksiat-maksiat kita ini, dosa-dosa kita ini diungkap oleh Allah tabaraka wa ta'ala, subhanallah, mungkin tidak ada orang yang ingin berteman dengan kita. Kalau seandainya dosa-dosa kita ini, maksiat-maksiat kita ini mengeluarkan bau, mungkin tidak ada orang yang mau bergaul dengan kita. Ini subhanallah. Akan tapi Allah tabaraka wa ta'ala sembunyikan. Bisa tidak Allah singkap? Bisa, jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Allah maha mampu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala singkap apa yang dilakukan oleh Bani Israel ini. Allah buka aib mereka. Allah katakan itu tuh yang bunuh itu. Allah tunjukkan. Maka jangan pernah merasa bahwasanya diri kita ini subhanallah, ya, ini orang banyak yang ngefans, banyak yang senang, orang mandang kita orang yang soleh, orang melihat kita bahwasanya orang yang alim, padahal pada hakikatnya kita banyak dosa dan maksiat. Kalau tidak karena Allah tabaraka wa ta'ala sembunyikan, Allah tutupi dosa dan maksiat tersebut, niscaya kita tidak akan mendapatkan apa yang kita peroleh pada hari ini. Ibnu Abi Hatim rahimahullah ta'ala menceritakan bahwasanya Sodaqah bin Rustum memberitahukan kepada kami bahwasanya dia pernah mendengar Al-Musayyab bin Rafi' mengatakan, tidaklah seorang berbuat kebaikan dalam 7 bait melainkan Allah tabaraka wa ta'ala akan memperlihatkannya, dan tidaklah seorang berbuat kejahatan dalam 7 bait melainkan Allah tabaraka wa ta'ala akan memperlihatkannya pula. Dan hal itu sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah tabaraka wa ta'ala maha mengetahui apa yang kita kerjakan, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, faqul nadribuhu bi ba'dihha. Yang dimaksud dengan bi ba'dihha, maka kami katakan, pukullah dia dengan sebagian darinya. Ya, bi ba'dihha, sebagian tersebut adalah satu bagian dari anggota tubuh sapi betina yang disembelih tadi. Yang mana dengan demikian mukjizat itu akan terwujud pada bagian tubuh sapi tersebut, dari bagian tubuh sapi tersebut, dan pada saat yang sama bagian tubuh itu telah ditentukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jika seandainya penentuan anggota tubuh itu bermanfaat dalam urusan agama dan dunia kita, niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan jelaskan. Namun Allah tabaraka wa ta'ala tidak menjelaskannya. Allah tabaraka wa ta'ala menyamarkan bagian tubuh mana yang digunakan untuk memukul, untuk dipukulkan kepada mayat tersebut. Dan tidak ada satupun, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala anhu,
riwayat yang sahih yang berasal dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bagian tubuh mana yang digunakan untuk memukul mayat tersebut dari sapi betina ini. Tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskannya. Maka hendaklah kita menyamarkan apa yang disamarkan oleh Allah Taala. Karena hal ini disamarkan dan hendaklah kita pun menyamarkannya. Ya, maka tadi setelah mereka menyembelih sapi betina ini, yang sapi betina yang spesial tadi yang susah untuk didapatkan, yang hampir-hampir saja mereka tidak sembelih, kemudian mereka memukul mayat orang tadi dengan bagian tubuh sapi itu, ya salah satu bagiannya, maka bangunlah orang yang sudah mati itu. Disebutkan juga dalam satu riwayat bahwasanya mayat tadi langsung duduk. Subhanallah. Ya, mayat yang sudah mati itu langsung duduk dengan duduk yang selama ini tidak pernah dia duduk dengan cara seperti itu. Maka mereka pun bertanya, siapa yang telah bunuh antum nih? Tanya kepada orang yang sudah mati tadi, hidup, ya dipukulkan dengan salah satu bagian dari tubuh sapi ini. Maka dia menjawab sambil menunjuk kepada keponakannya tersebut. Itu dia tuh yang telah bunuh, yaitu tunjuknya pembunuhnya tadi. Kemudian setelah itu dia pun mati kembali. Maka keponakannya itu tidak diberi warisan sedikit pun dari kekayaannya. Maka sejak itulah, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di sini, seorang pembunuh maka tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang dia bunuh. Artinya setelah dipukulkan dengan izin Allah Ta'ala, mayat itu hidup dan menunjukkan pembunuhnya. Ternyata pembunuhnya adalah keponakannya sendiri. Kemudian Allah Ta'ala katakan, kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah Ta'ala menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan ayat-ayatnya, memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, agar kamu la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir, agar kalian gunakan akal kalian tersebut. Allah mampu, jamaah Allah Ta'ala. Ya, Allah mampu menghidupkan kembali orang yang telah mati. Dan ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Dan ini juga hujjah bagi mereka yang meragukan adanya alam akhirat. Ini juga hujjah bagi mereka yang meragukan bahwasanya nanti mereka setelah meninggal akan dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala. Ini hujjah bagi mereka. Dan bagi kita semua tentunya, bahwasanya Allah Ta'ala maha mampu untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati tersebut. Sebagaimana Allah mampu untuk menghidupkan orang ini. Ini cuma contoh kecil dari Allah Ta'ala. Allah ingin melihatkan kekuasaannya. Dan ini juga hujjah bagi kita bahwasanya alam akhirat itu ada. Nanti kita semua akan menghadap Allah Ta'ala. Kita akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang sangat detail sekali. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar apapun amalan kebaikan yang kita kerjakan, kita akan dapatkan balasannya dari sisi Allah. Sekecil apapun keburukan yang kita kerjakan, maka akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, barakallahu fiya wa fikum, tentang sejarah atau kisah sapi betina ini, Al-Baqarah ini, juga terdapat di sana riwayat Israiliyat yang menceritakan tentang kejadian ini, yaitu di kalangan Bani Israel, ya dalam riwayat Israiliyat dikatakan bahwasanya di kalangan Bani Israel ini terdapat orang soleh, terdapat di sana orang yang soleh yang dia memiliki seorang anak laki-laki, yang dia memiliki anak laki-laki yang anak itu masih kecil dan dia mempunyai anak sapi betina. Jadi orang soleh ini dia memiliki anak laki-laki kecil dan dia juga memiliki anak sapi betina, anak sapi yang masih kecil dan sapi itu betina. Kemudian dia membawa sapi tersebut ke dalam sebuah hutan dan berkata, "Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepada Engkau untuk anakku ini. Kelak
sewaktu dia telah dewasa. Dibawanya anak sapi itu ke hutan, kemudian dia titipkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia mohon kepada Allah, dia katakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwasanya anak sapi ini nanti aku titipkan kepada engkau untuk anakku yang masih kecil ini. Selanjutnya orang soleh itu pun meninggal dunia, sehingga anak sapi ini ditinggalkan di hutan tersebut selama bertahun-tahun lamanya. Dan anak sapi ini berlari setiap kali dilihat oleh orang. Ada orang lihat dia lari, ada orang lihat lari, menjauh terus. Ketika anak orang soleh tadi tumbuh dewasa, akhirnya dia besar juga, kemudian dia menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dia berbakti kepada ibunya. Bapaknya telah meninggal dunia, ya. Akhirnya dia menjadi seorang anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya. Dan dia, anak ini, membagi malam menjadi 3 bagian. Sepertiga malam dia gunakan untuk sholat, sepertiga malam yang lainnya dia gunakan untuk tidur, dan sepertiga malam yang lainnya dia gunakan untuk duduk di samping ibunya. Ini subhanallah, ya, anak yang soleh yang dia berbakti kepada ibunya. Dan di pagi hari dia mencari kayu bakar. Ini kerjaan dia pagi harinya, cari kayu bakar yang dia taruh di punggungnya, lalu dia pergi ke pasar untuk menjual kayunya tersebut. Dia kerja untuk cari kayu bakar, dirangkulnya, diangkatnya di atas punggungnya, kemudian dia jual, ya, ke pasar. Dan dari hasil jualannya itu dia bagi sepertiga untuk sedekah, sepertiga dia makan, dan sepertiga dia berikan kepada ibunya. Sepertiganya dia makan, ya, untuk kebutuhan dia. Sepertiganya dia gunakan untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sepertiganya dia sisihkan untuk ibunya. Pada suatu hari, ibu ini berkata kepadanya, ya, ibu tadi berkata kepada anaknya ini bahwasanya, wahai anakku, sesungguhnya ayahmu dahulu telah mewariskan untukmu seekor sapi betina, yang mana sapi ini telah dia titipkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di hutan tersebut. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berdoalah kepada Robnya Ibrahim, Ismail, dan Ishak, agar dia mengembalikan anak sapi yang telah dititipkan oleh ayahmu itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dapat engkau ambil. Ciri-cirinya adalah apabila engkau melihatnya, kamu akan membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dan dia diberi nama Al-Mudhahhabah, yaitu dikarenakan keindahan dan kejernihannya. Kemudian pergilah anak tersebut memasuki hutan. Lalu dia melihat ada anak sapi yang sedang memakan rumput. Lantas dia memanggilnya dengan mengatakan, saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Allah, nama Robnya Ibrahim, Robnya Ismail, Robnya Ishak, saya ingin mengambilmu. Kontan sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya, sehingga sapi tersebut berada di hadapannya. Dia lalu memegang leher sapi ini dan menuntunnya. Dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, tiba-tiba sapi tersebut berbicara. Ini riwayat Israiliyat, ya, riwayat Israiliyat. Tiba-tiba sapi ini berbicara, wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu. Naiklah ke atas punggungku, gitu kan, kata sapi ini akan lebih enteng bagimu. Kemudian anak tersebut mengatakan, sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku untuk melakukan hal yang demikian itu. Akan tetapi beliau, yaitu ibuku tadi, memberikan perintah kepadaku untuk memegang lehermu. Ibuku memerintahkan untuk apa? Untuk bawa dengan pegang lehernya, gitu kan, bukan dinaiki. Ini perintah ibu tadi. Maka sapi itu pun berkata, demi Allah, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. Ya, artinya
Sapi tadi nguji dia nih, naik ke atas sana. Untuk apa? Untuk menyelisih perintah ibunya. Makanya sapi bilang tadi, kalau misalnya kamu tadi naik benar-benar, kamu tidak akan bisa tuh menunggangiku. Mungkin dia akan jadi jadi liar gitu kan. Ya, Allahu a'lam. Ayo berangkat, sungguh jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya dia akan melakukannya dikarenakan baktimu kepada ibumu. Masya Allah ya. Ini riwayat Israiliyat. Lantas pemuda tersebut pun berjalan bersama sapi untuk menemui ibunya. Sang ibu pun berkata kepadanya, sesungguhnya wahai anakku, engkau adalah seorang yang fakir. Wahai anakku, engkau ini orang miskin sekali. Jadi kerjanya apa? Cari kayu, jual gitu kan. Itu pun sepertiganya dia sedekahkan, sepertiganya untuk ibu, sepertiganya baru dia gunakan. Engkau adalah orang yang fakir, wahai anakku. Engkau tidak memiliki harta. Engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail pada malam hari. Oleh karena itu pergilah, nih jual aja sapi milik apa yang telah diwariskan oleh bapakmu ini. Jual ajalah sapi ini, kata ibunya tersebut. Maka si anak bertanya, saya jual dengan harga berapa wahai ibunda? Ibuku, saya jual berapa sapi ini? Kemudian ibunya menjawab, jualah dengan harga 3 dinar. Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku. Ibunya bilang jual 3 dinar, dan nanti kalau misalnya ada yang nawar kasih tahu aku dulu gitu. Harga sapi telah ditetapkan yaitu 3 dinar, maka anak ini pun berangkat ke pasar. Mau jual apa? Jual sapinya. Ya, dia akan menjual sapinya tersebut. Lalu Allah Taala mengutus malaikat agar dia melihat makhluk Allah Taala ini dan kekuasaannya, sekaligus untuk menguji pemuda tersebut. Ya Allah utus malaikat untuk menguji anak ini, apakah dia berbakti tidak sama ibunya. Dan sungguh Allah Taala maha mengetahui. Ya, sungguh Allah Taala maha mengetahui hal tersebut. Maka sang malaikat pun bertanya, antum jual berapa nih sapi? Malaikat ngetes nih, mau beli, pura-pura mau beli. Utusan Allah Taala kan diperintahkan untuk menguji anak tadi. Mau jual berapa sapi ini? Dia mengatakan 3 dinar. Dengan catatan ibuku ridho. Harganya 3 dinar. Kalau antum mau beli nanti anak kabari dulu ibu. Kalau ibu ridho jual, anak jual. Maka malaikat pun berkata, ya udahlah anak tawar. Anak tawar 6 dinar. Padahal mau jualnya 3 dinar. Ditawar berapa? 6 dinar. Misalnya ada orang mau jual sapi, antum jual sapinya berapa? 10 juta. Anak tawar ya berapa? Anak tawar 20 juta. Masya Allah, tawarannya 2 kali lipat kan? Bukan lebih murah, akan tapi tawar lebih mahal. Masya Allah ya. Saya tawar 6 dinar, kata lelaki ini. Tapi syaratnya engkau tidak perlu minta persetujuan ibumu. Dah langsung kita deal sekarang. Hitung-hitungannya untung atau rugi? Untung. Mamanya tadi suruh jual 3 dinar, ini lakunya 6 dinar, kan udah untung tuh. Ya Masya Allah. Tapi syaratnya jangan kasih tahu ibumu nih. Ya, jangan, tidak usah minta persetujuan lagi. Maka pemuda itu pun berkata, seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya, melainkan dengan ridho ibu saya. Kalau seandainya antum mau beli seberat emas, dengan emas seberat sapi ini pun, anda tidak akan jual, kecuali kalau ibu anda meridhoi. Masya Allah, ini luar biasa anak ini ya. Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya, dan dia ceritakan tentang kejadian tadi di pasar, tentang harganya ini. Lalu ibu ini pun berkata, kembalilah, ya pergilah, jualah dengan harga 6 dinar, jual aja 6 dinar, tidak apa-apa, kata ibunya. Berdasarkan ridhoku, ya, berdasarkan ridho dari aku, ya jualah 6 dinar. Maka dia pun berangkat ke pasar dan menemui orang tadi, ya malaikat tadi yang telah mengubah wujudnya. Maka malaikat pun bertanya, apakah engkau telah meminta persetujuan dari ibumu? Maka pemuda itu kata, naam, ya ibuku udah setuju harga 6 dinar, udah deal harga 6 dinar dengan ridho dari ibuku tadi. Maka malaikat pun berkata, ya udahlah, ana tawar lagi nih 12 dinar. Nah, tadi 20 juta misalnya kan, harga awal 10 juta, 20 juta balik ke rumah, ibunya udah oke 20 juta nih. Kemudian datang tawar lagi 40 juta anak beli sapi ini. Masya Allah. Bukan makin rendah, makin rendah. Mungkin kalau kita hari ini
Kalau harganya makin rendah mungkin mikirnya banyak, tapi kalau lebih mahal, Masya Allah, gampang lah. Ya, boleh langsung deal aja udah gitu kan. Harga 10 juta, mau dibayar berapa? 40 juta kan, Masya Allah. Ini luar biasa ya, ujian dari Allah Ta'ala. Maka apa yang dilakukan oleh pemuda ini, dia pun menolaknya, jamaah yang mulia Allah Ta'ala. Tidak mau. Dia kembali kepada ibunya. Dia ceritakan lagi, "Bu, tadi ada orang yang tadi itu," gitu kan, yang awalnya saya jual 10 juta, dia tawar 20 juta. Ana balik minta ridho sama ibu. Ibu mau jual 20 juta, ana bilang ke dia 20 juta, dia tawar lagi 40 juta. Gimana nih, Bu, orang ini nih? Pusing gak pala nih ya. Subhanallah, ini dekil sekali ya. Lucu gitu kan kejadiannya ya. Makanya ini ujian jamaah yang Allah Ta'ala. Bingung juga dia ya. Akhirnya dia pulang lagi. Dia ceritakan nih sama ibunya ya, yang mana sampai 12 dinar ditawar sapi tersebut. Kemudian ibunya pun mengatakan, "Sungguh, wahai anakku, yang mendatangi engkau itu adalah seorang malaikat. Yang datang tuh malaikat, yang dia berubah bentuk ke dalam wujud manusia dengan tujuan untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakanlah kepadanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini atau tidak?" Maka pemuda itu pun melakukan apa yang diperintahkan oleh ibunya ini. Maka malaikat pun mengatakan kepada pemuda ini, kembalilah engkau kepada ibumu dan sampaikanlah padanya, biarkanlah sapi ini. Sungguh Nabi Musa bin Imran alaihissalam akan membelinya dari kalian untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang di kalangan Bani Israel. Janganlah engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Oleh karena itu, tahan dulu sapi ini, jangan jual dulu. Sampai apa? Sampai nanti Nabi Musa dan Bani Israel datang. Maka Allah Ta'ala pun menakdirkan orang-orang Bani Israel yang tadi nyari-nyari sapi, ya, cari-cari sapi yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sembelih dengan kriteria yang luar biasa tadi, bingung deh cari ya. Akhirnya ketemu juga ini sapi pemuda ini, ya, ketemu juga sapinya dengan ciri-ciri dan kriteria yang telah ditetapkan tersebut. Ternyata sapi itu adalah milik dari pemuda yang soleh ini, ya, milik dari pemuda yang berbakti kepada ibunya ini. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada ibunya sebagai anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya mereka pun membeli sapi tersebut dengan emas sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulkan bagian dari sapi kepada korban pembunuhan itu sebagaimana tadi yang telah kita sampaikan. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian hidup dan menunjuk pembunuhnya siapa, kemudian dia mati kembali. Ini dalam riwayat Israiliyat. Nah, dari kisah ini, jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah tentang bagaimana buruknya akhlak Bani Israel, yang mana akhlak yang seperti ini tidak sepantasnya untuk ditiru oleh kaum muslimin. Mereka menyusahkan diri mereka sendiri, bahkan tidak beradab kepada Rasul utusan Allah Ta'ala. Mereka katakan, "Atattakhiduna huzwa," wahai Musa, apakah engkau jadikan kami sebagai bahan olok-olokan? Mereka seuzon pada Rasul mereka, kepada Rasul yang Allah Ta'ala utus kepada mereka. Mereka seuzon kepada Rasul. Maka kita jangan seperti Bani Israel. Kita harus husnuzon. Kita harus yakin apa yang diperintahkan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan. Pasti itu kebaikan untuk kita. Walaupun akal kita, otak kita tidak nyambung, belum nyampe nalar kita, harus kita imani dan kita yakini bahwasanya itu adalah kebaikan bagi kita. Walaupun kita belum mengerti dan kita belum memahaminya, yakin. Kenapa? Ini kebaikan karena datang dari Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian juga kata para ulama, keutamaan dari kisah ini adalah bagaimana pentingnya atau besarnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dalam kisah Israiliyat ini. Dan ini memang diperintahkan oleh Allah Taala untuk birrul walidain, apalagi kepada seorang ibu ya, yang telah membesarkan kita wahnan ala wahnin gitu kan, yang telah mengandung kita dalam keadaan yang sangat berat, susah, membesarkan kita, degilnya kita, nakalnya kita, dulu ibu kita sabar, sakitnya kita, ibu kita sabar, orang tua kita, bapak kita juga seperti itu, sabar dengan kita. Maka hendaklah kita balas mereka dengan bakti kita kepada kedua orang tua kita tersebut. Dan hendaklah seorang itu sudah mengenal dakwah salaf, maka hendaklah dia menjadi orang yang lebih berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana hal ini yang dicontohkan oleh para salafun saleh dahulu. Kemudian yang selanjutnya, faedah dari kisah ini adalah keharaman menyangkal perintah Allah Taala dan kewajiban menerima segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Taala, walaupun belum kita ketahui manfaatnya, walaupun belum kita ketahui faedah atau hikmah dari perintah dan larangan tersebut. Apa yang datang dari Allah Taala kerjakan. Udah. Apa yang datang dari Nabi yang mulia SAW kerjakan. Apa yang dilarang tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah oleh Rasul fakhudhuhu, ambil, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi yang mulia SAW tinggalkan, sudah. Kita tidak perlu mengetahui setiap hikmah yang terdapat dalam setiap perintah dan segala larangan dalam syariat ini. Kita tidak perlu tahu hikmahnya. Kalau tahu hikmahnya, alhamdulillah, bonus. Kalau tidak tahu pun tetap harus tunduk kepada Allah Taala. Ini konsekuensi kita sebagai seorang hamba. Kita hanyalah hamba dari hamba Allah Taala. Kerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Taala. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana agungnya ucapan insya Allah. Dan hendaklah kita sebagai seorang muslim membiasakan diri kita, lisan kita dengan ungkapan insya Allah ini. Bahkan dalam surah Al-Kahfi tadi disebutkan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan pernah mengatakan saya akan mengerjakan sesuatu besok hari kecuali dengan mengatakan insya Allah sebelumnya. Antum besok masuk enggak kuliah? Insya Allah masuk. Antum nanti liburan pulang kampung enggak? Insya Allah pulang kampung. Antum tahun depan nikah enggak? Insya Allah nikah, gitu kan? Katakan apa? Insya Allah. Dan ini merupakan doa jamaah Allah Taala, permohonan kita agar mendapatkan pertolongan dari Allah Taala. Kemudian faedah yang lainnya dari ayat ini, kata para ulama, adalah selayaknya bagi kita untuk berhati-hati dan menghindari ungkapan-ungkapan yang dapat melecehkan Rasul. Seperti misalnya apa yang dikatakan oleh orang Yahudi ini, qulul ana ji'ta bil haqq, sekarang kamu baru membawa kebenaran. Ini adalah ungkapan yang melecehkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Karena hal ini dapat dipahami bahwasanya Nabi Musa alaihissalam baru membawa kebenaran saat itu saja, sedangkan yang sebelumnya tidak pernah bawa kebenaran. Dia hati-hati dalam melecehkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh kita melecehkan utusan-utusan Allah. Para nabi, para rasul adalah makhluk-makhluk terbaik, adalah orang-orang terbaik yang dipilih oleh Allah Taala. Dan kejadian melecehkan Rasul ini bukan kejadian yang baru, dari generasi ke generasi, dan ini harus wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Harus muncul kebencian dalam hati kita kepada orang-orang yang melecehkan para Rasul. Orang yang melecehkan Nabi Muhammad SAW harus kita benci. Ya, benci, nah wajar, harus benci gitu. Kenapa? Karena Rasul orang yang paling kita cintai,
yang cinta kita kepada Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Yang mana kata Nabi yang mulia sallallahu tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai kalian menjadikan cinta kepadaku, cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kalian kepada siapapun juga. Kita cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita saja kalau dihina kita benci, jamaah. Bagaimana apalagi kalau Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dihina, maka tentu kita membencinya. Dan hendaklah kita jaga ucapan kita, jaga tingkah laku kita, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan, mengucapkan ungkapan-ungkapan yang menyakitkan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang melecehkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di sini melecehkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang pakai cadar dikatakan ninja misalnya, padahal ini adalah sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang pakai jenggot dikatakan itu kambing itu gimana? Ini sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW dalam banyak hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu ada jenggotnya gitu kan. Antum mengatakan orang pakai jenggot itu kambing, sama juga mengatakan Rasul yang mulia SAW itu seperti itu. Tanpa sadar dia telah melecehkan Rasul yang mulia SAW. Orang pakai celana yang cingkrang, tidak isbal, dia katakan kebanjiran. Dia lecehkan sunnah Nabi yang mulia SAW. Maka hati-hati jamaah, jaga benar-benar lisan kita, jaga benar-benar. Jangan sampai kita melecehkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melecehkan Rasul yang kita cintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga benar-benar lisan kita, hati-hati ini. Jaga lisan. Karena betapa banyak orang yang dikarenakan ungkapan-ungkapan yang dia anggap remeh di dunia, dia anggap ungkapan itu adalah ungkapan yang biasa-biasa saja, yang ringan, yang mudah, yang simple. Dikarenakan hal tersebut dia masuk dalam neraka Allah. Wa iyyazubillah. Ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Anda rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang manfaat, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rizki yang berkah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang bermanfaat pula. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan bagi diri kita dan bagi kedua orang tua kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini hujjatun lana wala alaina, hujjah bagi kita yang akan memudahkan kita nanti pada hari kiamat, memudahkan kita sewaktu menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya, malah akan memberatkan kita dan menyusahkan kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.